Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan dalam perkembangan dan masa depan anak, sehingga mampu membentuk generasi yang berkualitas untuk masa depan. Namun pada kenyataannya sering dijumpai di masyarakat, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam keluarga justru mendapatkan perilaku kekerasan, baik itu fisik maupun psikis. Kamu lagi ngapain? Gak tau lah, Vin. Aku juga bingung. Coba lihat. Tapi kan ini nilainya udah bagus, lihat. Tapi lo tahu kan, Vin, standar orang tua aku tuh gimana? Hah, kemarin aja. Jadi kamu nggak benar, soal belajar kamu belajar, asik main HP aja. Nanti kalau nilainya jelek, siapa yang mau? Kamu belajar berdiri sendiri, bukan buat orang lain, bukan buat orang tua. Pak, berdiri. Kamu ya jadi anak kurang ajar. Apalagi ini. Ya udah, kamu yang sabar ya. Nanti kamu bilang sama orang tua kamu dengan cara yang baik-baik dulu. Gak tahu deh, coba nanti. Dari mana aja kamu? Jawab. Kenapa kamu jam segini pulang? Mana coba lihat hasil nilai kamu kemarin ujian. Serahkan ke ayah. Nilai apaan ini? Hah? Kenapa nilainya lebih jelek daripada kemarin? Sebenarnya kamu tuh niat sekolah enggak? Kamu tuh sekolah biar jadi anak yang pintar baik. Tapi kalau dari nilai kayak gini, mau apa kamu sekolah? Kamu tuh dibilangin ya, nggak pernah mau dengar omongan orang tua. Kamu ngapain? Saya capek, Bu. Hidup saya dikekang terus sama orang tua saya. Kamu kalau ada masalah itu cerita sama saya. Gak apa-apa. Ayo ikut saya, ikut saya. Jadi gini Bu, orang tua saya, terutama ayah saya, itu dia terlalu banyak menuntut pada saya, terutama pada nilai. Dari dulu saya TK sampai saya sebesar ini, dia tidak pernah puas dengan nilai saya. Pasti dia akan menuntut, saya harus mendapatkan nilai yang paling sempurna. Harus seperti itu, kalau tidak saya pasti langsung akan mendapatkan hukumannya. Entah aku dipukul, dijambak, pokoknya semua hal-hal yang menyakiti saya pasti dia lakukan ketika saya mendapatkan nilai tidak sesuai ekspektasi dia. Oh, jadi seperti itu. Kalau nggak keberatan, gimana kalau orang tua kamu ibu undang ke sini menyelesaikan masalah ini? Tapi saya takut. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Saya pasti akan kena hukumannya lagi. Pasti ayah saya akan marah-marah. Pasti saya akan
Ya, waalaikumsalam. Dengan ayahnya Lia. Ya benar, ini dengan ayahnya Lia. Ini siapa ya? Ini saya Bu Evi dari guru BK-nya Lia dari sekolah. Oh gitu. Ada urusan apa ya dengan saya? Kalau tidak mengganggu, boleh nggak ya saya minta Bapak untuk datang ke sekolah besok? Kira-kira untuk urusan apa ya? Tentang Lia, nanti akan saya jelaskan di sini. Gimana Bapak besok apakah bisa? Kalau besok ya, insya Allah bisa. Ya bisa. Oke, saya tunggu ya besok. Jam 9, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kamu tenang aja ya, nanti pasti bisa kok, nanti coba saya bicara baik-baik dengan orang tuanya ya. Oh ini ya orang tuanya ya. Silakan duduk Pak. Gimana Pak, Bu sehat? Sehat. Jadi gini Bu, Pak, kemarin ya saya tuh sempat melihat Mbak Lia itu di kamar mandi itu nggak sengaja kayak mengakhiri. Jadi sebenarnya ada apa? Kenapa? Kok sampai dia melakukan nekat seperti itu? Emang kamu bilang apa sama ibunya? Hah? Bukannya saya tuh mau apa-apa ya? Saya tuh di rumah mendidik anak saya tuh dengan semestinya. Kalau misalnya dia sudah ngomong, ya udah saya pakai kekerasan. Itu pun masih batas wajar. Itu sampai ditampar itu batas wajar. Ya karena kamu kalau misalnya dibilangin nggak mau denger sama orang tua, kayak gitu. Tenang dulu ya Pak ya. Coba kalau dari ibunya gimana ya? Ibu saya juga bingung, mungkin dari didikan suami ke anak. Suami saya ke anak saya itu keras, jadi saya mau bela anak saya juga bingung. Posisi saya juga harus nurut sama suami saya seperti itu. Oh, seperti itu. Terus menurut Ibu apa yang dilakukan bapaknya ke anaknya itu kenapa di rumah itu gimana? Ya gimana ya, dibilang keras ya keras, soalnya emang suami saya itu harus nilainya itu bagus Bu anaknya. Kalau Ibu sendiri gimana? Kalau saya harus mengharuskan nilainya si Lia ini bagus. Tidak, soalnya saya lihat anak saya juga udah berprestasi, jadi nggak harus nilai bagus, itu juga udah bagus. Ibu kayak gitu ya? Ini kan saya didik dari sekarang tuh, emang bener-bener saya siapkan buat masa depannya Lia, anak saya. Kalau misalnya ibu nggak terima, harusnya bilang sama saya, tegur. Kalau misalnya didik kayak gitu kurang baik atau gimana? Tapi menurut saya dari kemarin preven aja. Tapi cara didik ayah itu salah. Berapa kali saya dipukul, berapa kali saya dijambak, berapa kali saya ditampar. Itu sudah sangat keterlaluan ayah. Kamu nggak terima sama ayah? Kamu berani nantang sama ayah, ha? Sekali lagi ini demi kebaikan kamu. Intinya titik, gak ada koma, gak ada jeda. Ya, tenang dulu ya Pak ya. Tadi kan dari ibunya juga sudah bilang seperti ini. Jadi bapaknya juga udah bilang kalau sudah mengakui kalau semisal memang didikan bapak itu memang keras. Dan itu sepertinya yang saya lihat itu dari Mbak Lianya itu kayaknya merasa tertekan seperti itu. Nah itu gimana? Bapak pengennya gimana? Saya pengennya tuh anak saya berprestasi terus di sekolahnya. Sama teman-temannya dia agak menonjol. Oh seperti itu ya. Tadi kan Mbak Lia udah denger ya keinginan dari ayahnya itu seperti ini. Nah itu gimana kalau menurut Mbak Lia gitu? Mungkin bisa lebih turut lagi atau gimana belajarnya ditingkatkan atau seperti apa gitu. Saya sendiri inginnya dari orang tua saya itu mendidik saya dengan secara halus Bu, jangan dikit-dikit melakukan kekerasan. Karena sudah sering saya mendapat kekerasan dari ayah saya, jadi terlalu banyak luka dan membuat saya tertekan. Makanya aku ingin hidup seperti teman-temanku, hidup bebas seperti teman-temanku tanpa ada paksaan, tanpa ada tuntutan dari ayah saya. Seperti itu. Bapak sudah mendengarkan ya, gimana sebenarnya dia itu tertekan gitu. Jadi saya mungkin bisa ngasih solusinya ya, mungkin coba untuk didikannya itu lebih
egonya lebih diturunkan lagi, coba lihat kemampuan anaknya itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa Mungkin ya ini juga salah ya, mungkin terlalu berlebihan saya dalam berbicara saya sendiri. Mungkin apa yang dikatakan ibu ini konselor yang sudah menasihati benar, ada benarnya emang. Apa yang dikatakan anak saya, yang dikeluhkan anak saya terhadap saya sendiri sebagai ayah, mungkin ada benarnya juga. Ya mungkin ini saya baru sadar barusan dari omongan ibu. Mungkin depannya saya akan mencoba itu sendiri, bagaimana saya mendidik anak saya dengan kelembutan, mungkin apa yang bisa diterima anak saya, bagaimana nanti saya menyesuaikan. Mungkin itu diskusi dari saya. Oh iya. Kalau ibu gimana bu? Jadi mungkin bisa lebih menengahi ya bu kalau dalam keluarga seperti itu ya. Iya. Nanti saya coba bilangin kalau misalkan suami saya lagi lagi ya saya bisa memberikan saran sama suami saya. Ya, begitu. Tadi kan sudah saling sepakat ya untuk mencoba memperbaiki lagi ya. Jadi harapan saya nantinya setelah ini mungkin jangan ada kekerasan lagi. Jadi coba untuk orang tua lebih memahami dari kemampuan anaknya gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Saya tahu orang tua itu pasti pengennya terbaik untuk anaknya. Cuman di sini anaknya juga punya mental gitu loh. Jadi takutnya nanti malah nggak pulang gitu loh ya. Seperti itu. Jadi mungkin pertemuan kita kayak gitu aja ya. Coba nanti saya akan pantau perkembangan jenengan dari keluarga kalian ya. Nanti ya doanya semoga Mbak Lia biar nggak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya, seperti itu ya. Ya mungkin segitu aja. Terima kasih. Iya. Ya udah. Ini Lia ya? Gimana sekarang? Alhamdulillah ayah saya sekarang tidak mengingatkan lagi dan beliau juga sudah terima kalau misalkan menilai saya itu Oh ya sudah, berarti kayak gitu terus ya. Coba nanti kalau semisal punya masalah itu boleh cerita ke ibu.